Assalamualaikum Bu Firda. Waalaikumsalam, Wida. Selamat sore. Gimana nih kabarnya? Sore juga, Wida. Ya, kabar saya baik, antara baik dan tidak baik, Wida. Baik, mengapa? Karena Oh, baik, hari ini saya bisa berbincang-bincang dengan Wida iya. untuk menceritakan keluh kesah saya. Kemudian tidak baiknya ya, karena saya sampai siang ini belum bisa pulang ke rumah nih, Wida. Oh, masih di sekolah ya Ibu ya? Jadi belum belum bertemu dengan anak-anak di rumah yang Iya. harusnya jam 3 ini berangkat madrasah, tapi karena saya masih di sini, mereka harus berangkat madrasah sendiri gitu, Bida. Kasihan juga Oh, kadang kalau ingat. iya. Jadi kesibukan yang membawa berkah begitu ya Bu? Karena anak jadinya bisa mandiri ya, karena kesibukan Nah, Ibu. iya betul, Bida. Jadi anak-anak dengan kesibukan ini juga hikmahnya ya, Bida, Iya. anak-anak bisa lebih mandiri. Dia bisa berangkat madrasah sendiri tanpa dengan kesadaran sendiri tanpa harus disuruh oleh bundanya ini, Bida. Iya, iya. Gimana nih Bu Firda sekarang kesibukannya? Sepertinya kemarin Bu Firda lagi sibuk ikut lomba hias sepeda ya? Iya, Bu Ida. Kemarin sekolah ikut berpartisipasi memeriahkan hari jadi, bukan hari jadi ya, hari Agustus ya, HUT Iya, KRI ikut di iya. lomba hias sepeda dan alhamdulillah masuk juara. Meskipun Wah, persiapan hebat, berdua. hebat ya. Berarti sekolahnya Bu Firda masuk ya, masuk nominasi juara begitu ya? Gitu ya, Bu Ida. Iya. Sebelumnya nih, iya Bu Firda? Ya, memang apa itu ada beberapa hal Bu Ida yang ingin saya sampaikan ke Bu Ida pada siang. Oh, iya, iya. Sebelumnya terima kasih ya Bu Firda sudah mau bertemu saya dan mau menceritakan keadaan Bu Firda pada saya. Jadi karena kita pada kesempatan kali ini, pada sore kali ini kita tidak memiliki waktu yang banyak ya Bu ya. Kira-kira Bu Firda menginginkan dari pertemuan kita ini, menginginkan apa nih? Punya tujuan akhir yang bagaimana nih dari percakapan kita kali ini Bu? Saya ingin kalau tadi yang Bu Ida tanyakan tentang lomba hias sepeda kan itu atas nama sekolah. Saya Iya, ingin Bu di kelas saya itu saya fokus di kelas sekarang ini Bu yang ingin saya ceritakan. oke, Saya oke. ingin lebih meningkatkan disiplin siswa saya di kelas Bu Ida. Terutama itu saya sering lihat itu anak-anak itu ketika dia itu piket kan seperti biasa ya Bu Ida ya. Saya cerita Iya, dulu nih ya. iya, iya, Jadi silahkan Ibu. 3 tahun terakhir ini saya oleh kepala sekolah diberi kepercayaan untuk mengajar di kelas 5. Ini sudah tahun ketiga. Dan Hmm, seperti yang dilakukan oleh sekolah-sekolah pada umumnya, setiap awal tahun ajaran baru, 3 hari pertama kan ada kegiatan MPLS begitu ya, masa iya, pengenalan lingkungan sekolah. Kalau di kelas masa pengenalan lingkungan kelas. lingkungan Ada sekolah. beberapa kegiatan yang dilakukan di sana, menyusun struktur organisasi, Iya, kemudian membuat jadwal piket, kemudian menyusun jadwal pelajaran, dan juga membuat kesepakatan kelas bersama, membuat keyakinan kelas bersama. Namun setelah saya amati sejauh ini dalam hal piket itu masih ada beberapa anak yang belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, Beda. Jadi saya hmm, ingin salah saya itu apa? Saya gitu loh, Beda. oh, Kadang kok ada beberapa anak, enggak semua sih, Bu. Terutama di tugas piket ini ya, kok ada iya, beberapa anak kok yang masih belum bisa melaksanakan tugas piketnya dengan baik. Padahal sudah iya begitu. setiap minggu sudah saya ingatkan, masa setiap minggu harus saya ingatkan terus, saya begitu Beda. Jadi saya Oh, kadang iya, pikir saya harus ngapain ya untuk meningkatkan, oh, menyadarkan anak-anak ini agar melaksanakan tugasnya begitu Beda. oke, oke. Berarti dari apa yang sudah disampaikan Bu Firda tadi, kita memiliki tujuan nih dari percakapan kita nantinya Bu Firda dapat meningkatkan kedisiplinan siswa di kelas Bu Firda, terutama dalam melaksanakan jadwal piket, begitu ya Ibu?
Iya betul Bu Ida. Iya. Nah, begini Bu, seperti yang Bu Firda tadi ceritakan, begini, Bu Firda itu kan melihat tidak semua anak, tapi hanya sebagian saja. Berarti pada hari-hari tertentu saja. Melihat hal ini, mungkin apa yang menjadi penyebabnya sehingga anak-anak ini jadi tidak disiplin, jadi tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya dalam menjalankan piket di kelas begitu. Setelah saya mencari informasi ke teman-temannya, kenapa si anak ini kok sering ya meninggalkan tugas piketnya, begitu Bida. Kan Iya, biasanya nih satu hari itu ada 5 anak gitu ya. iya. Nah, itu tidak semua sih Bu, kadang cuma ada dua, yang dua ini sering laporan ke saya. Kan sekolah Oh, saya tiap pagi itu pasti ada kegiatan sebelum kegiatan pembelajaran seperti senam pagi, upacara bendera, kemudian iya, sholat duha berjamaah, itu setiap hari itu berbeda-beda. Itu iya. yang 2 anak ini sering waktu saya datang mereka sering laporan gitu loh Bu, mengadu ke saya, Bu, si Mhm. ABC ini kok ini enggak piket Bu, seperti itu. Jadi saya Mmm, mencari informasi kenapa kok anak ini tidak piket. Setelah saya iya, tanyakan ternyata alasannya tidak sama, ada beberapa alasan. Ada yang karena kesiangan, jadi tidak bisa melaksanakan tugas piketnya begitu Bu Ida. iya. Mungkin dari penyebab itu misalnya anak itu kesiangan datangnya ke sekolah mungkin ya, Bu. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan hal itu, Ibu? Ada beberapa anak juga yang kadang itu karena kurangnya rasa tanggung jawab. Jadi masa bodoh dengan piket begitu Bu Ida. Dia tidak Oh, peduli dengan teman-temannya yang sedang melakukan piket. Dia begitu sampai kelas, naruh tasnya, keluar lagi, tidak melaksanakan tugasnya. Dia keluar lagi ikut jajan bareng temannya, begitu oh. Bu. Jadi Berarti, siswa itu merasa masa bodoh gitu ya, meninggalkan tanggung jawabnya dengan begitu saja, begitu ya, ya, Bu, ya? iya, Mungkin dari penyebab anak itu tidak piket seperti yang sudah disampaikan Bu Firda tadi, di sini ada 2 ya mungkin ya. Yang pertama di situ ada siswa yang mungkin datangnya kesiangan, kemudian juga ada siswa yang, dia kurang punya rasa tanggung jawab tentang tugasnya untuk menjalankan jadwal piket, seperti itu ya, Ibu, ya? Nah, iya. Dari, dari kedua penyebab ini, apakah Ibu sudah melakukan hal untuk mengatasi hal itu? Yang pertama, Tindakan Ibu yang sudah Ibu lakukan, gitu? ya, sejauh ini saya tanya Bu Ida. Saya panggil anak tersebut, saya tanyakan alasannya. Dan dia menyampaikan katanya bangunnya kesiangan karena tidurnya tadi malam di rumahnya kemalaman karena ada acara acara apa itu ikut mamanya kemana gitu loh Bu. Jadi Mmm, kadang ya itu saya kadang harus harus ngapain itu kan juga bingung ya Bu ya. oh, iya, Kok iya, iya. kok kok tidak melakukan piketnya? Apakah kan juga marah-marah tidak 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 akan tidak menyelesaikan masalah begitu bisa ya, Ibu, iya, ya? Ibu dengan marah-marah itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah takutnya anak tersebut nanti down, malah tidak masuk kalau di Iya, nah, karena mhm, saya marahi. Jadi saya tanya ke teman di satu kelasnya. Jadi ya mhm, katanya itu Bu kadang terpengaruh oleh temannya ikut setelah naruh tas ikut temannya jajan begitu loh Bu. Jadi mmm. terpengaruh oleh oleh teman-teman di sekitarnya. Oke, menurut saya itu sudah bagus ya sepertinya ya, karena Bu Firda di sini dalam menangani hal ini sudah, menanyakan penyebabnya, jadi tidak langsung serta-merta langsung, menyuruh atau marah-marah ke anak-anak begitu ya. Jadi Bu Firda mencari tahu dulu nih akar penyebabnya apa nih, begitu ya. Iya, Jadinya setidaknya Bu Firda nantinya bisa tahu nih, apa yang dapat Bu Firda lakukan. Mengingat apa yang sudah tadi Bu Firda sampaikan, ini kan sudah kali ketiga ya Bu Firda, tahun ketiga ya untuk pegang kelas begitu ya. Nah, mungkin ada ndak hal-hal yang dilakukan dalam menangani hal yang seperti ini di tahun-tahun kemarin begitu Ibu? yang saya lihat ya Bu, ini Iya, saya mengalami ini
baru sekarang, yang tahun kemarin Oh, baru tahun sepertinya sekarang ini ya. ya, baru sekarang Bu, Oke. saya masih kok ada di hari itu misalnya dalam satu hari itu hari Jumat. Hari Jumat pasti tiap saya masuk ke kelas itu kondisi kelas masih masih bukan kotor sih Bu. Kadang papannya masih kotor, kadang masih belum dipel. Kan kebiasaan anak-anak yang lain, piket yang lain kalau saya pagi itu udah nyampe ke masuk kelas itu kelasnya sudah kadang wangi, sudah dipel, Oh, sudah oke, oke. dibersihkan itunya apa papannya, kemudian disapu, bahkan meja saya pun Bu kadang itu bersih, tidak ada sampah, tidak Oh, ada sisa sisa buku-buku itu dimasukkan semua ke lemari, buku-buku yang dipakai kemarin seperti itu Bu. Tapi kok sama piket yang hari Jumat ini kadang papan pun loh Bu masih belum dihapus ya, mungkin karena biasanya hmm, dikerjakan bersama-sama 5 orang, kemudian yang hmm. mengerjakan hanya 2 orang, yang 3 orangnya ini masa bodoh. Ini Bu yang menjadi masalah saya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa tersebut begitu Bu. Iya, iya. Melihat dari mendengar dari cerita Bu Firda tadi ya, berarti tidak semuanya. Kalau misalnya nih, diberi nilai nih Bu, kebersihan kelas saat, tidak dijalankan piket itu biasanya berapa persen begitu Bu? Kira-kira ketimbang dari, hari-hari lainnya begitu Ibu? Oh, jadi misalnya dari Senin sampai Sabtu ya Bu ya. Ya, Yang piket yang lain ini dapat nilai 95 kebersihannya. Tapi untuk oke. piket ini kok hanya 60, saya begitu Bu. Saya Oh, pengennya berarti semua kurang sama begitu Bu. kurang maksimal begitu ya? Iya, tetap dilakukan cuma ya itu kurang maksimal ya karena yang harusnya dikerjakan 5 orang hanya dikerjakan 2. Jadi kan hasilnya juga kurang maksimal. Jadi saya Iya. ingin yang 3 anak ini juga sama kayak yang 2 orang ini begitu loh Bu. Iya, iya. Berarti begini, Bu, dari apa yang sudah Bu Firda ceritakan tadi dengan mencari tahu nih penyebabnya, anak-anak kenapa tidak melakukan, kemudian ada yang terbawa, apa namanya, ikut-ikutan temannya sehingga dia lalai dalam menjalankan tanggung jawab. Menurut Ibu apa ya rencana atau hal yang bisa, mengembalikan kedisiplinan siswa tersebut? Menurut Bu Firda gimana? Dari 3 ini saya panggil ya Bu. Iya, Kemarin saya panggil nih. Saya tanyakan alasannya kenapa kok tidak melakukan piket. Kemudian setelah saya mendengarkan alasannya, saya ingatkan pada kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Kan di awal tahun buat kesepakatan kelas diantaranya adalah eh, menjaga kedisiplinan seperti itu. Jadi iya, ingatkan bahwa di dalam kedisiplinan itu diantaranya harus melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya. Jadi saya ingatkan kembali kepada keyakinan kelas Bu, itu yang saya lakukan kepada anak mmm. tersebut. Sejauh ini dengan Bu Firda itu, mengingatkan siswa dengan adanya keyakinan yang kelas, apakah itu sudah maksimal? Sudah di hari itu dia langsung membersihkan, tapi Oke, tidak sebelumnya, harusnya kan di pagi sebelum pembelajaran dimulai itu sudah membersihkan kelas, tapi setelah saya ingatkan ke keyakinan kelas, dia mau melakukannya, begitu Bu. oke. Apakah itu berkelanjutan atau pas diingatkan keyakinan kelas itu saja, Ibu? Pas pas hari itu saja, hari berikutnya juga melakukan, tapi tetap dalam keadaan karena terlambat itu, Bu. Oh, begitu. Nah, menurut Bu Firda, karena itu tidak, berlangsung lama ya, mungkin tidak secara berkelanjutan ya, kira-kira ada tidak ya strategi lain atau cara lain begitu, Bu, untuk Nah, meningkatkan kesadaran siswa itu? eh, saya kasih opsi ke anak tersebut, Bu. Kalau memang hanya datang terlambat saja, Oke, gimana kalau piketnya saya kasih tawaran? Piketnya itu dilaksanakan di hari sebelumnya. Misalnya anak tersebut punya jadwal piket dari Jumat. Jadi hari Kamis setelah pulang sekolah, anak tersebut harus melakukan tugas piketnya terlebih dahulu. Jadi di hari Jumat tidak ada alasan lagi kelas tidak bersih karena datang kesiangan. Tapi eh, ketika saya melaksanakan kebijakan itu, saya harus berkomunikasi dulu dengan orang tua siswa tersebut karena pasti karena tambahan jam
membersihkan kelas, ada tambahan jam untuk membersihkan kelas. Jadi kan pulangnya ke rumah agak terlambat. Jadi khawatir dicari sama orang tuanya. Jadi Iya. saya lakukan koordinasi begitu Bu Oke, dengan orang tua. karena kalau misalnya lewat dari waktu pulang, mereka akan khawatir ya kalau anak-anaknya belum sampai di rumah begitu ya Ibu ya. Iya, iya Oke, Bu. Iya. seperti yang tadi Bu Firda sudah sampaikan, sebenarnya sudah ada ya, ada rencana untuk melakukan perbaikan atau meningkatkan kedisiplinan siswa dan tanggung jawab siswa terkait jadwal piket itu. Yang pertama yaitu yang tadi mengingatkannya terhadap keyakinan kelas. Dengan mengingatkan siswa itu tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Bukankah keyakinan kelas itu sudah dibuat bersama antara siswa dan guru, begitu ya Ibu ya? Iya Bu. Kemudian yang kedua, Bu Firda juga memberikan tawaran kepada siswa. Gimana kalau misalnya piketnya dilakukan di hari sebelumnya nih, misalnya kalau piketnya hari Jumat berarti dilakukan di hari Kamis pas pulang sekolah, begitu ya Ibu ya. Tapi harusnya juga ada komunikasi yang baik dengan orang tua, begitu ya Ibu ya. Iya. Nah, dari tindakan atau dari rencana yang Bu Firda sudah temukan tadi, kira-kira menurut Bu Firda butuh waktu kapan nih untuk melakukannya? Iya, saya sebelum melakukan ini saya harus koordinasi dulu dengan kepala sekolah terutama karena kan kalau mereka pulangnya siang kan di luar jam sekolah, jadi saya harus meminta izin dulu kepada kepala sekolah sehingga tidak ada miskomunikasi gitu kepada seperti itu. Iya. Jadi saya harus meminta izin koordinasi dengan meminta izin dulu kepada kepala sekolah. Kemudian selain itu juga atau saya akan ini Bu, ketika rapat guru nanti masalah ini akan saya utarakan kepada teman-teman sejawat di sekolah saya, barangkali nanti mereka punya trik untuk meningkatkan ide lah begitu ya. Ya, begitu Bu. Iya, oke. Berarti di sini untuk melakukan rencana ini tentunya Bu Firda membutuhkan dukungan dari semua pihak ya, termasuk dari rekan sejawat, kemudian dari atasan atau kepala sekolah juga begitu ya. Dan tadi juga perlu Bu Firda yang sudah sampaikan tadi juga perlu melakukan komunikasi dengan orang tua. Jadi Bu Firda juga harus melakukan kolaborasi yang baik nih untuk menyampaikan untuk menangani hal ini, begitu ya Bu Firda ya? Iya Bu. Oke, oke Bu Firda, karena sepertinya waktu kita ini sudah lewat ya. Semoga Bu Firda merasa terbantu dari pembicaraan atau diskusi kita kali ini tentang apa yang menjadi pikiran yang kurang mengenakan buat Bu Firda. Gimana nih Bu Firda? Iya Bu. Saya akan mencoba melakukan yang tadi sudah kita bicarakan seperti memberi opsi untuk melakukan piket di hari sebelumnya, kemudian tapi sebelum itu melakukan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, serta mungkin nanti masalah ini akan saya kemukakan saat rapat guru atau sharing sesama teman guru agar nanti teman-teman guru bisa berbagi praktek dengan saya. Oke. Jadi begitu ya, sepertinya memang Bu Firda sudah menemukan jawaban atau menemukan akhir dari tujuan kita kali ini ya Bu Firda ya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Firda. Iya Bu. Semoga dengan cara ini nanti bisa meningkatkan kedisiplinan siswa agar semuanya nilai 95 itu ya Bu ya. Iya, begitu. Oke Bu Firda, semoga perbincangan atau diskusi kita kali ini bermanfaat ya Bu Firda, dan senang sekali saya bisa berbincang-bincang dengan Bu Firda. Mungkin kita bisa atur waktu lagi ya Bu, 1 minggu lagi mungkin untuk melihat perkembangan sudah sejauh mana nih kedisiplinan siswa Bu Firda, apakah masih tetap atau sudah meningkat nih kesadarannya, mungkin begitu ya Bu Firda ya? Iya boleh Bu, dengan senang hati Bu. Iya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu ya Bu. Terima kasih ya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari wujudkan mimpi kita.
bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Baiklah, Bu Ida, Ya, berdasarkan kegiatan coaching yang kita lakukan tadi, di mana saya sebagai coach dan Bu Ida sebagai coach. ya, Dari kegiatan coaching tadi ada beberapa hal yang saya rasakan. Yang pertama, saya sudah merasa cukup lega dengan menyampaikan unek-unek saya kepada coach tadi. Saya sudah bisa menemukan tujuan saya. Tujuan dari pembicaraan saya sudah temukan. Oh, ternyata untuk mendisiplinkan siswa salah satunya adalah dengan memberi opsi-opsi. Seperti itu ya. iya. Sudah menemukan itu, dan itu muncul karena pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh coach, oleh Bu Ida gitu. Jadi dari coaching tadi saya sudah menangkap alur cerita yang sudah disajikan Bu Ida sudah lengkap. Ada tujuan yang ditanyakan kepada saya selaku coach tadi. Kemudian ada juga Bu Ida menanyakan, mengidentifikasi permasalahan saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian Bu Ida juga sudah melakukan rencana aksi. Rencana. Kan apa yang akan saya lakukan berikutnya untuk mendisiplinkan siswanya itu. Kemudian juga terakhir juga sudah secara spesifik rencana aksi itu ditanyakan ulang kepada saya, kapan akan konsisten melakukan rencana tersebut. Itu sudah muncul semua di kegiatan coaching tadi. Selain itu, kompetensi inti yang harus dimiliki oleh coach itu juga sudah nampak tadi, di mana Bu Ida sudah bisa mengkondisikan suasana di awal dengan menanyakan kabar, kemudian menyapa, kemudian mengucapkan terima kasih karena kita sudah bisa ngobrol-ngobrol. Itu kan memunculkan suasana positif gitu loh Bu Ida. Jadi kehadiran penuh sudah ada, kemudian juga bisa mendengarkan dengan aktif, dan juga di mana tidak ada pelabelan sama sekali yang saya tangkap tadi. Kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Namun ada sedikit yang mungkin perlu ditekankan ketika membuat kalimat pertanyaan tadi, Bu Ida. Seperti kurang tegas. Saya tadi kurang adanya itu ya, berarti ya kurang adanya penguatan begitu ya Ibu ya? Iya, maksudnya ketika menjabarkan rencana aksi itu kok poinnya kurang tegas. Itunya loh Bu, maksudnya saya kadang masih bingung apa yang harus saya lakukan duluan dari opsi-opsi yang terlempar dari coach tadi. Itu masih apa yang harus dilakukan, apa yang perlu bantuan apalagi nih untuk menguatkan rencana aksi tadi, misalnya rencana aksinya kan tadi kesepakatan kelas, kemudian setelah kesepakatan kelas akan memberikan konsultasi dengan kepala sekolah, memberikan opsi, dan di sana tidak ada. Selain itu penguatan apa lagi, padahal masih ada beberapa hal yang mau. Berarti intinya saya kurang bisa menggali begitu ya ide yang ada pada Bu Firda ini ya. Sudah, saya rasa kalau menggalinya sudah, cuma di akhir itu ketegasannya itu loh Bu Ida. Mana yang harus dilakukan lebih dulu gitu. Jadi mungkin lebih ke menanyakan kira-kira dari beberapa opsi tadi mana nih yang lebih efektif, mungkin itu ya. Belum muncul ya. Yang harus dilakukan lebih dulu mungkin itu saja Bu Ida. Jadi sedikit saja kekurangan yang dari saya yang saya tangkap, selebihnya sudah luar biasa seperti itu. Semoga kedepannya Bida bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi dan bermanfaat untuk sekitar, begitu ya Bida ya. Terima kasih ya Bu Firda untuk refleksinya, ini sangat bagus ya untuk saya ya, karena ini juga jadi masukan untuk saya untuk lebih baik lagi ke depannya, begitu ya Bu Firda. Terima kasih Bu Firda. Oke, sama-sama Bida. Mari wujudkan mimpi kita.